Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, minggu ini sedang ada yang mengikuti ujian tengah semester ya. Oke, mungkin hari ini hari terakhir ya. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat? Ya, puji Tuhan ya, hari ini mungkin sudah hari terakhir. Nah, anak-anak sudah berusaha keras dari 1 minggu ini mengikuti ujian tengah semester. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan Impact Kids pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin anak-anak pada saat anak-anak menghadapi ujian, menghadapi ulangan, menghadapi tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih Tuhan yang memberikan penyertaan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan perlindungan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin kami dan Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, Impact Kids kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, lalu dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita baca ayat yang ke-1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nanti anak-anak ayat 9 sampai 21 bisa baca sendiri ya di rumah. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita hilangkan ya. Nah, suatu hari anak-anak, ada seorang ayah yang sedang berjalan-jalan bersama anaknya ke sebuah taman. Lalu ayahnya melihat rumput kecil yang ada di taman itu ya. Lalu ayahnya berkata kepada anaknya, "Coba nak, cabut rumput yang kecil itu." Lalu dengan mudahnya si anak dapat mencabut rumput itu tanpa kekuatan yang ekstra ya, tanpa kekuatan yang penuh dari si anak itu. Nah, lalu ketika berjalan-jalan kembali ya, si ayahnya berkata, "Nak, coba," katanya ya, "cabut rumput ilalang yang lebih besar dari rumput yang tadi yang si anak yang pertama kali si anak itu cabut ya." Lalu anak itu mulai mencoba mencabut rumput ilalang itu ya. Nah, kali ini dia perlu kekuatan yang lebih besar ya daripada yang pertama kali dia cabut ya. Tapi dengan kekuatan yang lumayan ekstra ya, si anak itu bisa mencabut rumput ilalang itu. Nah, lalu setelah berjalan-jalan kembali, ceritanya si ayah ini berkata, "Nak, coba cabut semak belukar yang ada di sebelah sana ya. Semak belukar itu lebih besar ya daripada rumput yang ke-1, yang kedua yang dia cabut, yang si anak itu cabut ya." Si anak itu mencoba mencabut semak belukar itu ya. Dari sisi sebelah sini dia tarik, wah susah ya. Dari sisi sebelah sini dia tarik lagi, ternyata sulit bisa dicabutnya ya. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ya, aduh, aku nyerah ya." Karena ternyata setelah dicabut ya, setelah mau ditarik ya, ternyata semak belukar itu sulit ya untuk tercabut dari akarnya, karena akarnya sudah tertanam dengan kuat ke dalam tanah. Nah ya, Nah,
dari cerita ini kita belajar ya anak-anak, bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah berakar ya, yang sudah bertumbuh semakin besar ya dalam hidup kita itu, maka akan semakin sulit bagi kita untuk kita menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi anak, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih terus dilakukan hari ini ya, sampai saat ini, kita hari ini mau berkomitmen, kita hari ini mau berjanji ya, bahwa kita mau hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya. Kita mau memulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, misalnya apa nih? Kebiasaan-kebiasaan buruk anak-anak yang sering dilakukan. Biasanya anak-anak mungkin punya kebiasaan buruk, suka ngomong kasar ya. Mungkin bagi sebagian orang kata-kata itu sudah tidak dianggap kasar gitu ya, karena semua orang sudah mengucapkannya. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang ya, kita harus membawa pengaruh yang baik ya terhadap anak-anak kita, terhadap teman-teman kita. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan ngomong kasar ya, tapi kita mau bertutur kata yang baik, kita mau bertutur kata yang sopan ya. Apalagi ya, mungkin ada yang punya kebiasaan suka nyontek, atau suka bohong ya, atau suka tidak taat sama mama atau papa ya, pengennya melawan terus, pengennya membangkang terus ya, pengennya gak nurut terus ya dibilangin sama papa dan mama ya. Atau ada lagi nih yang sekarang, yang kalau ibu lihat ya, sulit sekali anak-anak untuk menghentikan kebiasaan buruk ini, yaitu kecanduan bermain game ya. Nah, anak-anak, tentunya main game itu menyenangkan ya, tapi kalau kita sudah kecanduan, kita sudah tidak bisa membagi waktu dengan benar antara bermain game, antara belajar, antara membaca firman Tuhan, tentunya itu sudah menjadi kebiasaan yang buruk ya. Nah, pasti pada saat kita bermain game, kita suka lupa waktu ya. Kita asik bermain sampai-sampai disuruh mandi tidak mau, disuruh makan susah, disuruh ngerjain PR susah, karena lagi asik nih ya. Kalau kita lagi asik, kita diganggu ya untuk berhenti, pasti kita kesel ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalau kita mau bermain game, kita bisa berkata dulu nih sama diri sendiri, aku mau main game, tapi aku hanya mau main misalnya setengah jam, 30 menit ya, atau 1 jam paling lama. Nah, nanti kalau sudah waktunya 1 jam, anak-anak harus berhenti ya. Anak-anak harus menepati janji pada diri sendiri ya, bahwa kita udah waktunya nih ya, udah waktunya kita sudah berhenti. Berarti kita harus melakukan hal-hal yang lain ya, yang bisa membangun diri kita ya. Atau anak-anak juga bisa mengalihkan kecanduan kalian bermain game dengan hal-hal yang lain. Misalnya kalau kalian punya hobi olahraga ya, berenang misalnya, main bola misalnya ya, kalian bisa alihkan kebiasaan-kebiasaan kalian yang terus saja ya bermain game ya. Karena bermain game itu anak-anak selain bisa merusak mata, badan kalian juga tidak bergerak, duduk terus ya dalam jangka waktu yang lama ya. Tentunya berolahraga itu lebih menyehatkan ya. Dan jangan lupa, kalau kita bermain game sudah kecanduan, lupa waktu, tugas-tugas di sekolah juga bisa terbengkalai ya. Nah, anak ingat peristiwa bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun.
Ternyata anak-anak Tuhan punya rencana ya. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun? Ternyata ya, mereka dipersiapkan oleh Tuhan ya untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Jadi Tuhan ingin memproses bangsa Israel lama ya, selama 40 tahun ya. Tentunya kita tidak mau ya diproses oleh Tuhan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu kita harus mau berubah saat ini juga ya, asalkan kita sendiri ya punya hati yang mau berubah dan kita juga punya hati yang mau taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana ya anak-anak kalau kita sering tergoda lagi nih ya, kita tergoda lagi pada saat kita sudah mau bertekad berjanji untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Nah, kita bisa minta Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita, mengingatkan kita, atau kita bisa minta bantuan teman kita atau orang tua kita untuk mengingatkan kita kalau kita sudah mulai kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Atau kita juga bisa mulai mengalihkan ya kebiasaan buruk kita kepada hal-hal yang lebih positif, kepada hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Asalkan kita punya hati yang mau taat, kita punya hati yang mau diubah ya. Dan satu lagi, kita bisa membaca firman Tuhan ya. Karena dengan membaca firman Tuhan, Tuhan yang mengingatkan kita dengan merenungi firman Tuhan setiap hari, Roh Kudus yang berbicara kepada kita dan membantu kita untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Oke anak-anak ya. Jadi kalau sekarang kalian punya kebiasaan yang buruk nih, coba ingat ya. Punya nggak kebiasaan buruk yang nggak sesuai dengan perintah Tuhan? Bisa nggak kebiasaan buruk itu dirubah? Pasti bisa ya. Kalau kalian hidup dalam Tuhan dan kalian punya hati yang mau berubah. Oke anak-anak, yuk kita berdoa ya kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang tolong kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami lewat firman Tuhan hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kami ketahui bahwa itu salah, tapi kami masih tetap melakukannya. Kami minta ampun kepada Tuhan. Tolong anak-anak supaya anak-anak boleh diberi hikmat, kebijaksanaan, diingatkan oleh Roh Kudus saat mereka mau mulai kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya anak-anak mau punya hati yang taat, punya hati yang tetap dalam kehendak Tuhan ya. Kami mau berusaha, kami mau berjanji untuk kami mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu Impact Kids pada hari ini. Bye-bye. Impact Kids.